Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Teman-teman sekalian, izin untuk menyampaikan satu hal pada kesempatan kali ini, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu pebisnis muda, yang mana beliau ini juga teman dekat saya, berada dalam satu lembaga pendidikan. Dan coba nih, kali ini kita akan menggali informasi terkait bisnis yang beliau sedang kembangkan. Bersama saya saudara Mas'ud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beliau dia balik kesibukannya sebagai bisnis juga sebagai seorang ustadz, salah satu guru di pesantren di Puncak, pesantren tahfiz. Dan Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan beliau tetap berbisnis mengikuti teladan dari Rasulullah SAW. Jadi begini Ustaz, kita kesempatan kali ini mau sedikit memberikan pertanyaan atau mencari Ustaz ini terkait bisnis yang sedang dibangun, yang sedang dijalani. Untuk sebelumnya, yang pertama kali kita harus mengenal dulu nih bisnis yang beliau sedang kembangkan itu apa. Nah, beliau ini sedang menjalankan bisnis namanya apa Ustaz? Keripik Umi. Keripik pisang tanduk Umi. Jual keripik. Untuk yang pertama, apa kira-kira yang paling mendasar atau yang mendorong Ustaz ini mau mengembangkan bisnis ini, mau menjalani bisnis ini? Sedangkan sekarang kan banyak tuh ya bisnis-bisnis yang lebih mudah, misalnya jualan fashion online, jualan yang serba online, tapi ini kan offline ya jualannya, atau ada online-nya juga? Online juga ada, cuman kita lebih fokus di offline-nya. Nah, hal yang mendasari mau jual pisang, keripik pisang itu apa yang mendorong? Ya, tentu faktor utamanya karena ekonomi. Ya, karena saya merasa banyak saudara-saudara saya yang perlu untuk sekolah, kuliah dan lain-lain, membiayai hidupnya, sekolahnya ya, maka saya cari cara untuk bisa mendapatkan ekonomi yang tinggi lah. Saatnya saya berbisnis dengan keripik. Ini kan mungkin hal paling mendasar ya, maksudnya semua orang pasti mempunyai ekonomi nih, tapi kenapa milih pisang gitu? Kenapa enggak bisnis lain, baju kah, celana, atau makanan-makanan lain? Ada hal yang menjadi nilai daya tarik ini di pisang ini? Nah, awalnya sebelumnya saya tidak berfokus di pisang, di banyak hal. Cuman lama-kelamaan kita mencoba, kita ketemu pisang nih. Kita mencoba di pisang, ternyata untuk bahan baku di sana lumayan banyak. Dan untuk pasaran daerah Sulawesi ya? Iya. Pasarannya di sana masih sedikit untuk awal-awal kemarin. Jadi kayak kita masih enak di situ. Lakunya cepat, masarannya bagus. Berarti ada satu pelajaran yang saya tangkap, tidak cuma sekedar memilih produk yang mau dijual, tapi melihat keadaan di situ lagi kurang produk, bukan produk ya, apa sih namanya, bahan bakunya itu sedikit yang jual pisang, kita pilih itu. Jadi bisnis nggak selamanya tentang apa yang mau kita jual, tapi melihat keadaan. Betul. Dimana jadi kita harus lihat kondisi juga. Di situ sedikit nih yang jualan nih. Situ sedikit yang jual, dan pas kita pasarkan, wah lumayan nih. Pasarannya bagus, jadi kita kembangkan. Itu ya, jadi itu pelajaran yang bisa diambil ya. Yang kedua mungkin selama menjalani bisnis ini, keripik ini udah berapa tahun sih sebenarnya? Mulai tahun berapa? Ini kita mulai dari tahun 2008 kalau salah. Oh, udah lama. 2008. Masya Allah. Tapi ini kan tentu pengalamannya udah panjang nih, bertahun-tahun. Kekurangan dari menjalani, kelemahan dari menjalani keripik pisang ini apa? Misalnya kan kalau saya tuh kadang suka penasaran kalau masuk di marketplace, toko-toko, minimarket atau di warung-warung, nggak lihat roti misalnya. Ini kalau 1 pekan, 2 pekan, pas expiry ini dikemanain gitu. Itu kan kelemahan ya. Atau misalnya jualan ya makanan-makanan yang sebentar gitu ininya, tahan lamanya. Nah, kelemahan dari pisang sendiri apa? Apa kayak sama hal kayak gitu? Sekarang itu pertama kelemahannya karena semakin banyaknya keripik yang bermunculan, pengusaha-pengusaha keripik baru, jadi kita kelemahan di situ. Tapi di awal-awal tuh masih dikit ya. Sekarang ini yang ramai nih. Jadi kita lagi berusaha cari pasaran yang bagus nih. Itu kelemahan kita di sini sekarang. Pemasarannya masih agak kurang. Untuk sekarang agak kurang karena banyak pebisnis keripik baru muncul. Apalagi sekarang sistem online tuh merajalela ya. Jualan WA, Instagram, Facebook. Betul. Jadi kelemahannya mungkin mau mungkin bisa lebih
mendalami lagi dunia teknologi ya. Iya betul. Biar jualan online lebih menjangkau, lebih lebih luas. Berarti bisnis ini belum keluar Sulawesi. Masih Untuk keluar Sulawesi sudah. Oh, Kita sudah. sudah ada beberapa di luar Sulawesi. Pertama di Kalimantan, ada di mana itu Karawang ada. Tapi tuh ini karena juga penasaran juga ya, kalau misalnya keluar dari wilayah itu, apalagi beda pulau, itu ada orang kenalan di situ juga yang menjalani atau maksudnya sekedar pesan aja? Nah, pertama itu emang ada orang kenalan. Oh. Jadi dia kayak, wah ini bagus nih rasanya, dia bawa ke sana. Tapi sekali kirim pasti kan nggak 1-2 aja kan, Ya, banyak. kita minimal pengiriman ke luar pulau itu 100. Oh, itu berarti udah pernah kirim tuh ke sana? Sudah beberapa kali. Jadi kalau di awal tadi kekuatannya karena di awal-awal ini memang bahan bakunya banyak di sana dan sedikit di awal-awal yang peluangnya bagus. Cuman kekurangannya sekarang ini malah makin banyak. Dan betul. Teknologinya juga perlu diperdalam ya, terutama di dunia Shopee atau ya aplikasi-aplikasi marketplace online gitu kan. Nah, kalau misalnya dari peluang nih Sat, untuk zaman sekarang atau dibandingkan dengan awal-awal sampai sekarang, peluangnya nih sangat besar nggak ya? Walaupun masih banyak daya saing. Kalau untuk peluang saya rasa banyak ya, karena untuk saya pribadi dan dari beberapa orang yang merasakan keripik ini, kayak sejauh ini rasanya masih unggul lah kalau saya rasa. Karena ini kan termasuk kalau kan ini bisnis di Luhut Timur ya, termasuk oleh-oleh khas yang unggulan dari Luhut Timur. Oh, keripik. Ya, keripik pisang umi. Jadi dia untuk peluangnya insya Allah masih banyak, masih bagus. Cuman karena kita kalah pemasaran aja. Untuk peluang pemasaran luasnya insya Allah masih bagus, tinggal kita mau benahi pemasarannya bagaimana. Peluasan penjualannya insya Allah bagus. Jadi walaupun banyak saing juga, tetap bisa tetap bisa menyanyi. Hanya saja perlu ditingkatkan di dunia digitalnya, di bagaimana cara mengembangkan ini. Nah, terakhir nih Sat, sebelum kita tutup, mungkin ini kan tadi kelemahannya ada beberapa tuh. Kira-kira selama menjalani bisnis ini, tantangan apa yang dihadapi dan apa penanganannya? Tantangan yang sering dihadapi dalam menjalani bisnis ini, mungkin dari mau ngebahas konsumennya kah, mau ngebahas bahan bakunya yang nggak ada, atau apanya mungkin yang sering dihadapi menjadi problematik di bisnis ini. Untuk kami sendiri di Luhut Timur ya, di kampung saya itu, kita kan sebagai pendatang di sana. Saya termasuk orang yang trans dulunya sama orang tua. Nah, di sana itu kita beratnya bersama orang lokal. Jadi ada beberapa toko atau warung itu bilangnya sudah ada orang lokal yang sudah ngisi di sini. Awalnya kita semua ngisi. Maksudnya ngisi itu jualan ini juga. Jualan keripik juga. Jadi kita sudah susah masuknya di situ karena pesaing lain tuh bilangnya kayak, masa ndak mau ambil barang kampung sendiri, malah barang kampung orang yang diambil. Emang sebelumnya dari mana? Sebelum Luhut Timur. Orang tua awalnya di Jawa, di Cilacap sama di Banyumas. Nah, karena kita orang trans dan bukan orang asli sini, orang asli situ, jadi kita berat. Bahkan pernah tempat kita tuh mau diwawancarai sama ada pewawancara, cuman karena kita bukan orang lokal nih. Nah, di sana kayak seperti orang lokal sudah boleh naik. Susah untuk naik. Jadi ada kecemburuan sosial. Jadi ditahan. Nah, itu lumayan berat. Itu tantangannya ya. Iya. Nah, dalam menangani ini apa nih? Nah, karena penanganan kita emang mengutamakan kualitas rasa, nanti biar konsumen sendiri yang menilai mana yang paling enak, mana yang ini. Karena dari beberapa pengalaman kita lihat orang justru lebih mencari, mana keripik umi nih katanya. Ada beberapa memang kadang kita datang ke toko bilang ada yang taruh keripik di sini, cuman ya lakunya berat gitu ya. Mereka juga sebagai penjual kan tidak enak karena barang tidak laku semacam. Justru konsumen yang lain cari keripik uminya mana, dan penjual juga datang kita, mana keripik kok sudah ini lagi. Jadi kayak memang kita mengutamakan kualitas biar konsumen sini yang merasakan mana kualitasnya enak. Karena orang kadang-kadang untuk cemilannya lebih baik dia beli karena kita kan masuk agak mahal nih keripiknya, karena kualitas yang kita jaga. Seseorang akan beli
nggak apa mahal, yang penting dia dapat kualitas. Yang penting dia puas dengan yang pilihan dia. Betul, jadi kayak kita fokus di kualitas. Wah, berarti nanti kedepannya kalaupun kita menjalani bisnis, bagaimanapun tantangannya itu dari orang sekitar ada kecemburuan, tetap kita maju terus saja ya, dan menjaga kualitas. Betul. Karena sayang juga kalau kita down terus kualitas juga nggak ada, ya makin hilang itu. Memang bersaing di dunia cemilan ya, memang kita mungkin kalah harga, cuman setidaknya kita jangan kalah kualitas. Ya. Maksudnya kalau harga ini ada yang lebih murah ya? Ada yang lebih murah. Baik. Terima kasih teman-teman semua telah bersama kami. Mungkin saja bisa kami sampaikan terkait bisnis keripik Umi ini yang sangat luar biasa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.